Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Muhtadin ya? Ya, betul. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Pak ya. Selamat pagi, Bapak Hadi Pranoto ya. Selamat pagi. Oke, ini Sekretaris AKD. Baik, pendengar ya, sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di sini bisa ya di via WA kita di 082 333 906 809. Tema kita perkembangan BUMDes di Kabupaten Sampang. Nah, baik, kita akan langsung saja bertanya kepada narasumber kita ya. Ada Bapak Ahmad Muhtadin di sini. Siap. Oke. Iya. Sekaligus ini Pak ya. Selain Ketua AKD juga Kepala Desa di Gunung Eleh Pak. Betul, ya. ya. Oke. Lebih akrab saya panggil siapa di sini Pak? Bun Ahmad. Bun Ahmad ya. Ya. Oke, baik. Itu lebih dikenal oleh masyarakat Iya, Pak betul. ya. Oke, baik. Bun Ahmad, bagaimana perkembangan BUMDes Pak di Kabupaten Sampang? Ya, terima Mhm. kasih. Sebelumnya mungkin saya juga harus memperkenalkan diri dulu, Mbak. Oke, ya. siap. Eh, Siap, Bun. Saya Ahmad Muhtadin, Kepala Desa Gunung Eleh. Kebetulan saat ini dipercaya oleh teman-teman kami, Kepala Desa Kabupaten Sampang, untuk menahkodai Asosiasi Kepala Desa di Kabupaten Sampang. Dan kebetulan juga Bari, saya memang mungkin karena senior saya di Kepala Desa ini, karena saya menjabat mulai tahun 1995 dulu. Oke. Dan sudah 3 periode. 3 periode. Dan insya Allah ya. masa jabatan saya akan berakhir pada bulan Desember yang akan datang ini. Oke. Terima kasih Bu Ari terkait dengan adanya BUMDes ya. Kita tidak dulu berbicara tentang perkembangannya, tapi kita berbicara masalah keberadaan BUMDes di Kabupaten Sampang. Bahwasanya BUMDes di Kabupaten Sampang ini sudah terbentuk di kurang lebih 164 desa. Oke. Artinya tinggal 16 desa lagi yang masih belum terbentuk, yang menyebar di 14 kecamatan yang ada. Oke. Dan alhamdulillah Ibu Ari ya, bahwasanya BUMDes yang ada di Sampang ini, ada beberapa BUMDes yang memang sudah mempunyai usaha, artinya sudah bisa dikatakan maju begitu. Oke. Jadi perkembangannya seperti itu. Dan mungkin karena memang pada saat ini kenapa BUMDes menurut saya ya tidak stagnan, tapi kebetulan karena adanya COVID ini kami sementara hanya memaksimalkan terkait dengan anggaran dan yang ada. Karena memang BUMDes ini di dalam hal masalah penganggaran itu memang sangat tergantung kepada kemampuan APBDes kami begitu. Oke, tapi selama pandemi ini itu Bun memang berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Iya. Oke. Itu berpengaruh untuk di semua sektor apa hanya ada beberapa gitu Bun? Saya pikir ada tidak di semua sektor ya, karena memang misalnya ada kegiatan BUMDes terkait dengan masalah pelayanan listrik. Iya. Itu kan walaupun masa pandemi listrik kan tetap harus bayar Iya. begitu. Atau mungkin misalnya ada BUMDes yang bergerak di bengkel gitu loh. Oke. Artinya tetap jalan gitu. Tetap jalan. Jadi walaupun mungkin ada pengaruh tapi tidak begitu berpengaruh gitu. Dan ini Bun, biasanya kan bantuan dana itu tidak terlepas dari pusat ya Bun ya. Iya. Oke. Selama pandemi ini jelas berkurang ya Bun ya di sini, tapi tidak mengurangi ini ya Bun ya, tidak mengurangi kegiatan di desa Bun ya. Kalau Oke. kegiatan sangat banyak berkurang, Sangat Mbak banyak. Ari. Jadi begini, kalau kita berbicara dana desa secara kumulatif ya, memang dari tahun 2020 sampai 2021 itu ada semacam penambahan anggaran. Tapi di sisi lain ada juga yang desa-desa yang dikurangi karena memang ada kriteria desa terkait dengan bantuan dari dana desa ini. Desa yang sudah dianggap maju mungkin ada pengurangan di situ. Oke. Tapi bagi desa yang masih masih berkembang,
apalagi tertinggal mungkin ada penambahan gitu loh. Oke. Jadi secara kumulatif memang kalau di jumlah satu kabupaten ada peningkatan kenaikan dari adanya DD. Cuma kenapa kami katakan banyak mengurangi kegiatan? Karena itu tadi 80% anggaran ini digunakan untuk kegiatan COVID gitu. Kegiatan COVID. Sehingga kami tidak bisa melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang sebenarnya pada awal tahun dan juga menjadi rencana pembangunan jangka panjang desa kami selama 6 tahun itu terkikis gitu, belum bisa kami realisasikan. Belum direalisasi di Iya. sini ya Bun. Tapi Bun Ahmad langsung di sini ya, langsung terjun ke bawah ya. Pastilah, ya harus pasti. kepala desa tuh harus tahu bagaimana kondisi yang ada di bawah. Bagaimana dengan yang nakal-nakal itu Bun? Maksudnya nakal-nakal bagaimana? Di situ kan tidak menutup kemungkinan kita ya Bun ya, Iya. gitu loh. Semua kegiatan berjalan dengan lancar. Ada juga yang ada terkendala, mungkin dana. Padahal di situ desa itu sudah maju lah, sudah berpotensi lah gitu. Tapi tidak sesuai gitu loh Bun. Gimana Bun? Jadi begini, saya pikir kalau berbicara ada yang nakal, alhamdulillah saya melihat perkembangan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sampang itu sangat jauh sekali dengan pada saat yang lalu gitu loh. Kenapa pada saat yang lalu 2015 ke belakang gitu kan. Ke belakang. Itu pemerintah desa itu masih tergantung kepada pemerintah kecamatan gitu loh. Tapi sejak adanya dana desa ini kami sudah mulai mandiri gitu. Walaupun toh memang perlu kami akui ya, kita tidak pernah akan lepas dari kecamatan dan alhamdulillah juga ada pendamping desa dan pendamping lokal desa yang senantiasa membantu kami gitu loh. Jadi kalau tadi itu misalnya dikatakan nakal, saya katakan insya Allah sudah berarti tidak ada alasan di situ tidak ya ada Bun, alasan. ya? Cuma kalau sekarang ini memang karena COVID ini aja Karena gitu, COVID sehingga ya, tidak Bun, ya. bisa berbuat apa-apa gitu. Oke, semoga lekas berlalu Bun ya. Amin amin. Dan di sini saya juga akan bertanya tentang bagaimana syarat mendirikan BUMDes. Oke, mungkin bisa dijawab sama Pak Hadi Pranoto ya sebagai sekretaris AKD. Oke, silahkan Pak. Sebetulnya syarat mendirikan BUMDes itu mungkin hampir sama dengan koperasi. Itu yang poinnya itu ada 5. Yang pertama itu kan anggap ada inisiatif pemerintahan desa atau masyarakat. Ini yang terpenting. Soalnya kenapa dikatakan terpenting? Soalnya kalau umpamanya tidak ada inisiatif, tidak ada kemauan dari pemerintahan desa, otomatis apapun yang akan didirikan, apapun yang akan dibentuk itu tidak akan sukses. Jadi termasuk poin yang utama ini adalah inisiatif pemerintah atau masyarakat. Yang mana ujung tombaknya ini kan pemerintahan desa, sedangkan subjeknya nanti itu kan masyarakat. Jadi harus ada kolaborasi, ada 2 kemauan. Yang pertama kemauan dari pemerintahan desa dan juga ada kemauan dari masyarakat itu. Sedangkan yang kedua ini ada potensi usaha ekonomi desa. Di sana itu ada potensi, di desa itu ada potensi, umpamanya seperti tadi ada sumber air, ada umpamanya potensi tempat wisata atau umpamanya potensi di sana anggap yang agak lumrah seperti sekarang itu komini atau umpamanya bengkel itu ada potensi. Kalau umpamanya gak ada potensi atau umpamanya potensi cuman dari pihak luar, yaitu bisa juga. Yang penting ada potensi juga. Ada potensi, Ya. Oke. Dan untuk susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes ini terdiri dari siapa saja di situ Pak? Kalau susunannya itu yang jelas itu kan ada penasehat. Penasehatnya itu otomatis kan kepala desa sebagai pemerintahan desa. Sedangkan yang kedua yaitu pelaksana operasional yang terdiri dari ketua, sekretaris dan juga bendahara. Sedangkan yang terakhir itu ada pengawas. Yang mana pengawas itu sendiri terdiri dari ketua, juga wakil ketua, juga sekretaris dan anggota. Baik, kita sekarang ada beberapa pertanyaan di sini Pak ya. Ini sudah ada yang WA kita di sini di 082 333 906 809. Selamat pagi Bapak.
ini bagaimana cara untuk mendaftarkan BUMDes? Oke, mungkin bisa dijawab Bapak. Jadi begini, pertanyaan itu kalau BUMDes itu sebenarnya kan badan usaha milik desa. Yang saya ingin tanyakan lagi, saya tanyakan balik. Kalau orang misalnya orang masyarakat biasa ya tentunya kan nggak bisa ya. Karena ini karena harus kalau sekarang tuh harus berbadan hukum, harus kami laporkan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya mau membentuk BUMDes ya silahkan. Kalau misalnya masyarakat di situ di desa itu masih belum terbentuk, datang aja ke pemerintah desa yang sana, mungkin ngajak musyawarah untuk membentuk BUMDes. Gitu, Oke, itu tadi jawabannya ya Pak ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini jenis usaha apa saja yang cocok untuk dikelola BUMDes di suatu desa tertentu? Ya, menurut saya tadi sudah disampaikan oleh sekretaris saya. Tergantung potensi yang ada di desa. Jadi kita kalau berbicara potensi sebenarnya ada dua sumber ya. Ada sumber potensi alam, ada juga potensi manusia gitu loh. Pada saat potensi alam seperti halnya mungkin sumber air, wisata dan lain sebagainya tidak ada. Ini yang dibutuhkan sekarang adalah dari SDM-nya, dari potensi manusianya untuk bisa memunculkan kegiatan apa yang bisa dilakukan di desa itu. Ya tentunya tetap melihat potensi, walaupun potensi itu kecil untuk bisa kita maksimalkan. Oke. Silahkan yang mau bertanya ya di 082 333 906 809 tadi sudah dijawab. Dan untuk pertanyaan ini ada yang bertanya dari Panglima Sudirman ya. Bagaimana jika merasa bahwa desa ini tidak memiliki potensi dan bagaimana cara melakukan pemetakan potensi desa? Ya, terima kasih. Jadi begini, saya sampaikan barusan ya. Pada saat misalnya potensi alam di situ tidak ada, maka SDM-nya yang harus banyak bekerja, banyak berpikir bagaimana bisa memunculkan hal-hal baru di desa itu gitu loh. Baik, itu tadi ya jawaban yang sudah dijawab oleh Bun Ahmad. Dan yang terakhir ini Bun, apa saja yang menyebabkan BUMDes ini telah berdiri namun tidak berjalan, dan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang? Ya, terima kasih. Ini langsung pakarnya nih. Jadi kenapa BUMDes itu berdiri tapi tidak bisa maksimal kan begitu ya? Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwasanya di Kabupaten Sampang ini ada 164 BUMDes. Tapi yang benar-benar sudah berjalan ada sekitar kurang lebih 20-an gitu. Nah, di antaranya ada sekitar kurang lebih 87 itu baru berdiri. Artinya baru berdiri sehingga tidak bisa belum bisa dianggarkan oleh pemerintah desa karena adanya COVID ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa tidak berkembang? Makanya di sini pengurus BUMDes itu memang seharusnya diambil dari orang-orang yang punya jiwa wirausaha gitu loh. Jadi bisa melihat setiap peluang yang ada di desa, termasuk desa-desa yang lain gitu loh. Sehingga dengan demikian, ya tentunya yang paling utama itu adalah modal usaha dulu kan begitu ya. Terus yang kedua dari pelaku atau pelaksana atau pengurus yang ada di situ gitu. Itu mungkin hal-hal yang sehingga membuat BUMDes itu tidak berkembang. Termasuk di dalamnya walaupun sudah dimodali, tapi pengurus yang ada di dalam hal memanfaatkan modal yang ada yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa dalam hal melakukan jenis usaha tidak tepat sasaran, sehingga kadang-kadang ya tetap di situ-situ aja gitu, nggak berkembang. Gitu. Apa untuk pendanaannya itu bisa dicabut Bun kalau yang tidak berkembang itu Bun? Sebenarnya begini, karena BUMDes ini nantinya akan menjadi salah satu primadona di desa. Karena memang tujuan BUMDes ini dibentuk adalah untuk pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus juga untuk
mengurangi pengangguran gitu loh. Oke. Artinya saya pikir kalau misalnya sudah kita anggarkan dan ternyata tidak berkembang, seharusnya pemerintah desa tidak mencabut anggaran itu, tapi mengevaluasi Oke. dari keberadaan BUMDes itu sendiri, kenapa sih kok tidak berkembang gitu Iya. loh. Jadi kalau dicabut itu sepertinya kurang pas lah Kurang gitu pas loh. ya. Iya, sudah. Oke, berarti Iya, sudah berarti menganggarkan malah mau dicabut gitu loh. berarti Padahal tujuan kita dievaluasi kan dulu ya. dievaluasi dulu ya. Oke. Kalau tetap dievaluasi tetap saja seperti itu, Bun. Evaluasi itu sebenarnya kan panjang. Aha, Artinya oke. sebenarnya kita begini, dalam pemahaman evaluasi di samping melihat apa yang sudah kita lakukan tapi tidak berkembang. Andai kata misalnya ya, dari pengurus sudah tidak, kita bisa mendatangkan kok. Mungkin orang-orang yang ahli di bidangnya Pakar. yang itu melakukan pembinaan dan lain sebagainya Oke. gitu. Nggak mungkin lah kalau kita masih mau berbuat terus tidak berhasil seterusnya, nggak mungkin. Oke, gitu, ya. mungkin Bun ya. Yang penting kita siap untuk terus berusaha gitu. Oke, siap. Dan yang terakhir Bun, mungkin Bun Ahmad bisa memberikan motivasi ya untuk Ya. semua para BUMDes di seluruh Kabupaten Sampang ini. Silahkan Bun. Saya selaku Ketua AKD Kabupaten Sampang sangat berharap sekali kepada seluruh pemerintah desa yang di bawah tentunya di bawah kepemimpinan kepala desanya ya. Karena memang kalau namanya desa itu tidak akan lepas dari kepala desa sebagai penanggung jawab di desa itu gitu loh. Kami berharap memang karena bagaimanapun adanya BUMDes ini yang sekarang walaupun tidak menjadi kewajiban tapi menjadi salah satu program yang sangat diharapkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga desa. Bagaimana caranya supaya BUMDes ini menjadi salah satu wadah di masing-masing desa itu dalam hal bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing desa. Oleh sebab itu harapan saya ke depan supaya desa selepas pandemi ini, bagi desa yang masih belum menganggarkan, yang masih belum berdiri, bisa menganggarkan untuk pemodalan di BUMDes. Sehingga dengan harapan kedepannya pada saat sudah BUMDes di Sampang ini sudah mulai berkembang di dalam hal bagaimana menciptakan desa yang sudah mulai tahun kemarin Kabupaten Sampang itu sudah menjadi daerah berkembang karena ditopang oleh dari desa-desa yang sudah berkembang, sehingga dengan harapan demikian nantinya dalam mewujudkan cita-cita dari pemimpin kita sesuai dengan keinginan kita bersama untuk menciptakan Sampang hebat Sampang dan hebat bermartabat. Oke, mungkin Pak Pranoto, Iya. Sekretaris AKD. Harapan. Iya. Ya, harapan saya selaku sekretaris AKD, mari teman-teman kepala desa yang BUMDesnya baru berdiri dan juga berkembang bahkan yang maju, jangan sungkan-sungkan untuk mencoba dan berinovasi. Jangan lekas menyerah dengan apa yang dialami yang telah gagal. Ekonomi pariwisata, agribisnis